Halo semua, selamat datang di podcast Suara Polim. Kali ini dengan saya Muhammad Khalif dari Departemen Perusahaan selaku juru tanya pada podcast kali ini. Nah, untuk selanjutnya, Mbak Ayu dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian dengerin podcastnya kapan ya. Kenalin, aku Anitas Putri Bintari, biasa dipanggil Ayu dari Kimia, sama kayak Holif, cuma beda angkatan aja, angkatan 2018, dan kali ini berkesempatan buat diajakin sharing-sharing nih di podcastnya Polimer buat ngomongin soal dasar ya, gitu. Iya Mbak, kan kesibukannya minggu-minggu ini apa ya Mbak? Aku baru kelar UTS kemarin nih, masih dapat UTS hari Sabtu tuh, astaga. Terus ada beberapa ngejar agenda di BEM juga sih gitu. Oke Mbak, semangat terus Mbak untuk UTS-nya. Oh iya Mbak, kan ini pembicaraan kita kali ini kan tentang sebuah acara yang sangat dinanti gitu oleh mahasiswa gitu. Ini sampai banyak mahasiswa yang ikut acara ini, yakni acara ini LKMMD. Menurut Mbak sendiri apa sih Mbak LKMMD itu? Oke, sebelumnya nanti aku bakal lebih sering ngomong dasar-dasar ya, biar nggak kepanjangan LKMMD gitu-gitu ya. Oke, apa sih dasar menurut aku gitu ya? Kan kalau dari singkatannya kan LKMMD itu kepanjangannya itu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar ya. Dan sesuai namanya juga pasti bakal ngelatih manajemen mahasiswa di tingkat dasar, dan biasanya itu lebih ke manajemen organisasi yang mana nanti peserta-pesertanya itu orang-orang yang udah aktif berorganisasi kayak gitu. Nah, jadi dasar ini tuh merupakan wadah pengembangan diri buat teman-teman peserta nanti jelas, dan juga sebagai bekal buat teman-teman dalam berorganisasi di ormawanya masing-masing ya, kayak gitu. Terus kan nanti pasti banyak dapat materi ya yang bakal berguna banget nih, yang bisa teman-teman terapin, implementasiin di organisasi atau kesehariannya. Nggak harus di organisasi doang nih, di kehidupan sama teman-teman dan sebagainya. Nah, tapi menurut aku dasar ini lebih dari sekedar nyampein soal materi doang nih. Gampangnya gini nih. Misal, kalau teman-teman kuliah, mata kuliah apa nih, kalau angkatan 2020 tuh kimia dasar misalkan. Nah, ada ujiannya kan, UTS, UAS, dan biasanya ujiannya lebih ke teoritis gitu yang berhubungan sama materi kuliahnya dong. Nah, tapi kalau materi di dasar ini, ujiannya apa? Yaitu ketika teman-teman dihadapkan dengan permasalahan secara langsung di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara memecahkannya. Kayak gitu ujiannya kalau dari materi dasar. Contoh nih, aku waktu ikut dasar. Nanti ini kita lebih banyak sharing aja kali ya. Oke nih, contoh aku waktu ikut dasar tuh, aku tuh kalau ditanya materinya apa juga nggak akan inget, serius, kayak yang teoritisnya gitu tuh nggak akan inget sebenarnya. Tapi gini, pas lagi dasar itu aku lebih kayak bisa mengambil apa yang nggak aku dapat dari materi yang disampaikan pembicaranya gitu loh. Itu yang lebih banget nempel di aku kayak gitu. Misal waktu dasar itu aku ngerasa kok aku lebih sibuk nih ya dibanding teman-teman aku yang nggak ikut dasar. Terus kadang kalau soal tugas kuliah nih, karena aku ikut dasar, jadi waktuku buat nugas kadang berkurang. Kadang tuh temen-temenku udah kayak gercep nih, kelar ngerjainnya udah selesai. Kadang aku tuh belum, karena aku masih ngurusin hal lain, aku masih punya kegiatan lain kan gitu. Nah, tapi kan itu permasalahanku ya, itu permasalahan aku yang tadi aku bilang itu ujian aku gitu loh, harus aku cari gimana cara memecahkan permasalahannya. Itu resiko yang aku pilih, resiko yang aku ambil kayak gitu. Jadi aku harus belajar gimana buat cara memecahkannya gitu. Nah, dari situ tuh aku belajar bahwa aku harus bisa memanage diri aku dan memanage waktu dengan lebih baik kan ya, biar gimana nih aku bisa tetap ngumpulin tugas walaupun aku sibuk dengan kegiatan aku yang lain. Ini contoh konkret aja gitu ya. Nah, dari situ aku paham kalau aku nggak ikut dasar, aku nggak akan sibuk. Terus aku nggak akan ngerasa nih bahwa aku tuh anaknya deadlineer kalau ngerjain tugas. Nah, berarti aku kalau gitu nggak akan bisa memanage waktu aku
dengan lebih baik kan. Jadi begitu pun sebaliknya, karena aku ikut dasar, aku sibuk, aku bisa memanage waktu dengan lebih baik kayak gitu sih. Oh, jadi gitu ya. Berdasarkan definisi yang telah Mbak sampaikan tadi, jadi ini tuh penting banget nih Mbak untuk memanajemen waktu yang kita Benar. gitu kan. Nah, saat itu mau nanya juga nih Mbak, ini kan katanya saking banyak yang ikut LKMD ini kan ya. Menurut Mbak sendiri, seberapa penting banget sih Mbak ini LKMD ini gitu? Oke, sesuai kata Halif juga ya, karena yang daftar banyak banget, berarti ini tuh penting banget gitu loh, karena yang minat banyak kayak ini, orang sebanyak ini nggak mungkin tertarik kalau dasar ini nggak penting, ngerti nggak kayak gitu kan. Nah gini deh, kalau nggak gampang analogi ini ya, kalau ditanyain nih, handphone buat Halif penting nggak sih? Penting banget kan pasti jawabannya. Kalau ditanya kenapa, coba kenapa handphone penting buat Halif? Menurut saya sendiri, ini kehidupan sekarang itu kan serba apa sih digital gitu, jadi nggak bakal terlepas juga dari alat elektronik gitu. Benar, berarti kayak banyak manfaatnya kan, bisa buat main games kan, buat nonton, buat main media sosial, apalagi sekarang kuliah online bisa buat kuliah juga. Jadi kita ini menganggap bahwa handphone itu penting karena banyak manfaatnya. Begitupun dasar itu penting banget karena banyak manfaatnya. Nah, manfaatnya itu apa aja? Jadi kalau ngomongin penting itu nanti relasinya sama manfaat yang bisa kita dapat gitu kan, sehingga kita bisa mengukur seberapa penting sesuatu itu bagi kita kayak gitu. Nah, yang saya dapat dari dasar itu apa aja? Pertama, ilmu jelas, ilmu yang nggak bisa kalian dapetin di ruang kelas kuliah itu kan dapetin di dasar. Pengalaman jelas dapat, relasi juga jelas dapat. Nah, tapi buat aku pribadi, manfaat yang aku rasain banget dan bener-bener melekat sampai sekarang adalah aku bisa mendapatkan banyak insight baru, pandangan baru. Kan nanti pasti ngundang banyak pembicara kan si dasar ini kegiatannya buat nyampein materi yang beda-beda juga nih. Nah, kayak aku tadi bilang, kalau soal teoritis tuh aku nggak akan ingat kalau ditanya. Cuman aku tuh sering ngedenger. Jadi pembicara-pembicara ini tuh mereka sering menyampaikan pandangan mereka akan sesuatu yang kadang tuh pandangannya beda sama aku. Jadi kayak pandangannya tuh nggak harus yang sesuai sama materi yang mereka sampaikan, kayak pandangan apa aja bebas gitu. Nah kadang pandangannya tuh ada yang beda sama aku. Cuma yang nggak ada pandangan yang salah gitu loh di sini. Aku cuma jadi belajar, jadi mikir bahwa kita nggak bisa memandang sesuatu dari satu sisi aja. Ternyata luas banget. Dan yang tadi aku bilang itu bener-bener ngelekat sampai aku sekarang, jadi bisa kayak lebih menghargai pandangan orang aja, dan malah seneng kalau dengar pendapat atau pandangan yang berbeda dari aku, pandangan orang yang beda sama aku, kayak jadinya belajar lagi gitu kan buat akunya. Itu sih yang aku rasain banget buat aku pribadi. Jadi guys, ini penting banget ya kan Mbak, sesuai yang Mbak kata, bahkan ini katanya LKMD ini dianalogikan sebagai handphone yang manfaatnya itu bukan cuma segelintir orang gitu, bagi segitu orang ini juga banyak untuk bahkan Mbak sendiri dalam perluasan pandangan dan lain-lain. Oh iya Mbak, Mbak sendiri itu ikut LKMD apa sih Mbak? Aku alumni dasar FSM tahun 2 tahun lalu berarti ya, 2019. Boleh nggak Mbak share-share gitu Mbak, kegiatan apa saja atau pengalaman-pengalaman apa saja yang Mbak dapatkan di LKMMD SM? Oke, pengalaman aku ya. Tadi sedikit udah aku ceritain juga ya pengalaman aku. Kayak aku dapetin banyak insight baru dari dasar ini. Ditambahkan kalau dasar itu nanti teman-teman dikelompok-kelompokin gitu ya. Dan kebetulan aku dasar FSM juga, di mana ada wisata bidangnya. Jadi kelompoknya tuh ada dua, yang kelompok utama sama kelompok yang wisata bidang ini, yang dikelompokin berdasarkan bidangnya masing-masing gitu kan, yang kayak PSDM, Advokesma, terus kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti tuh karena banyak kelompoknya, jadi nanti tuh teman-teman dapetin insight tuh nggak dari pembicaranya doang, tapi dari teman-temannya sendiri gitu loh. Kayak kan nanti apalagi ya, kadang kan kalau dasar itu ada yang teman dari luar fakultas juga. Nah, contoh aku kadang dulu tuh aku di PSDM, terus ngomongin kaderisasi.
ada nih teman aku yang dari luar FSM. Nah, kita ngomongin kaderisasi kan, oh ternyata kaderisasi di FSM dan luar FSM tuh beda. Jadi kan kayak belajar lebih lagi ya, dapetin pandangan baru lagi juga kayak gitu. Terus kan ada beberapa kegiatan yang memang memerlukan diskusi kayak forum group discussion. Biasanya itu kan berarti kepake banget nih buat diskusi sama teman-teman. Nanti teman-teman berpendapat, nanti kesimpulannya kayak gimana. Jadi kayak pendapat yang beda-beda itu digabungin jadi satu kesimpulan kayak gitu kan. Tuh seru banget sih. Dan juga ada penugasan angkatan tuh kalau FSM tuh dulu kayak nentuin nama angkatan, logo angkatan, sama jargon angkatan. Jadi kalau teman-teman punya angkatan di jurusannya karena kalian sejurusan ya, nah nanti di dasar itu kalian punya angkatan karena kalian ikut dasar di tahun tersebut. Jadi kayak makin seru kan, makin nambah banyak temennya juga. Nah, terus di FSM sendiri itu ini hampir di seluruh fakultas juga sih. Ada yang namanya semacam prefest, cuma beda-beda namanya. Kayak di FSM tuh namanya sekolah kaderisasi. Di beberapa fakultas namanya prefest, beda-beda intinya. Kegiatan nyampein materi, nanti ada hari H1-nya, hari H2 itu acara puncaknya biasanya, acara udah mau kelarnya nih kayak gitu, kayak apa yang aku lakuin selama di dasar ya. Nanti ada kegiatan paskanya juga. Kalau paska itu lebih ke implementasi apa yang udah kalian dapat selama waktu dasar gitu sih kurang lebih. Apalagi ya pengalaman aku waktu S1 dulu kayak gitu sih kurang lebih yang seru pokoknya. Apalagi dulu masih offline juga kan. Nggak apa sih, online juga tetap seru kok. Seru banget ya ini LKM MND. Kayaknya post ini bakal ini deh, bakal makin meriah deh. Soalnya pada banyak banget peminatnya ini. Oh ya, aku nanya Mbak, ada nggak Mbak sebuah perbedaan gitu Mbak? Rasanya beda gitu sebelum mengikuti LKMD atau sesudahnya gitu? Perbedaannya ya, lebih ke ini sih kalau perbedaannya tuh. Kan tadi sempat aku bahas soal manajemen diri gitu kan ya. Nah, aku tuh kan emang anaknya nggak yang teoritis gitu, lebih kayak dari dasar ini aku jadi kayak lebih banyak gitu loh kegiatannya, lebih sibuk. Kayak nah di situ aku belajar memanage waktu dan memanage diri dengan lebih baik kan. Jadi kayak aku ngerasa kok setelah dasar aku kayak lebih bisa nih memanage diri aku dengan jauh lebih baik. Kayak aku benar-benar ngerasa jauh lebih baik. Kayak aku tuh habis dasar kayak benar-benar tahu nih apa aja yang mau aku lakuin hari ini, besok, terus kayak deadline terdekat, deadline minggu depan, kayak lebih tertata, teratur kayak gitu sih kalau yang aku rasain ya kayak gitu. Oh iya Mbak, jadi tadi kan Mbak juga ada membahas tentang implementasi kan ya. Nah, implementasi yang Mbak lakuin sendiri itu baik secara di bidang organisasi maupun di luar organisasi itu apa ya Mbak? Implementasi aku ikut dasar ya berarti. Iya. Gitu. Oke, kalau ngomongin implementasi mungkin kita bisa bicara hal yang konkret kali ya. Implementasi yang aku lakukan sekarang itu alhamdulillah kan sekarang aku jadi kepala bidang PSDM di BEM FSM tahun ini kan. Nah, sedikit informasi juga nih buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau jadi kepala bidang, mau jadi ketua himpunan atau fungsionaris sejajarnya, itu wajib ikut dasar. Jadi beberapa orang pun ikut dasar. Ada yang emang untuk mau jadi kabit udah niat nih mau jadi kabit, mau jadi kahim, mau jadi fungsionaris di ormawanya gitu. Kenapa aku bilang beberapa orang ya? Karena emang ada sebagian yang istilahnya belum ingin atau tidak ingin mengemban amanah berupa jabatan seperti itu. Bisa aja mereka memang senang dengan kegiatan yang berhubungan sama pengembangan soft skill. Jadi ya buat nge-improve, buat meningkatkan soft skill-nya mereka yang mungkin diterapkan di luar organisasi, ya itu nggak masalah, nggak ada yang salah selagi tujuannya baik. Nah kan tadi aku bilang bisa aja jadi aku tuh sebenarnya waktu
ini lucu juga sih sebenarnya. Waktu aku daftar dasar tuh kan ngisi formulir pendaftaran, biasa ditanya kayak tujuan ikut dasar apa ya. Aku tuh masih yang jawaban untuk menambah relasi, untuk menambah wawasan, yang masih kayak aduh polos banget itu deh ya kan. Aku dulu juga masih tahun pertama di organisasi tuh. Iya. Nah, jadi sebenarnya aku juga kayak belum tahu nih tujuan nyata aku buat ikut dasar tuh, buat apa gitu kan. Nah, tapi seiring dasarnya berjalan, dilaksanakan, aku melaksanakan, di situ aku menemukan nih kayak tujuan aku dasar itu buat apa dan mau jadi apa. Cuma masih yang kayak emang samar-samar nih, masih yang kayak aduh beneran gak ya, kayak yakin gak ya, kayak masih belum percaya diri deh gitu. Nah, terus kan di tahun kedua itu aku jadi staf ahli juga tuh di BEM FSM, masih ngelanjutin. Waktu kan tahun pertama tuh staf muda kalau di BEM FSM bilangnya. Nah, terus aku di tahun ketiga sekarang aku mikir ya kenapa tidak untuk menjadi kepala bidang, kayak menerapkan, mengimplementasikan pengalaman yang aku punya gitu. Aku udah lulus dasar FSM, kayak biar nggak sia-sia nih, biar kepake deh dasarnya aku jadi kepala bidang, karena itu merupakan salah satu syarat jadi kepala bidang itu kan dasar itu ya. Sama dengan didukung pengalamanku 2 tahun di bidang terkait ini juga di bidang PSDM, jadi kenapa tidak gitu untuk menjadi kepala bidang, mengimplementasikan secara konkret ilmu dasar yang udah aku dapetin gitu. Oh baik, berarti implementasi dari LKMD ini sangat luas, dan nggak cuma di organisasi doang, jadi bahkan bisa di luar juga gitu kan ya. Bener banget. Untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, kan berdasarkan LKMD ini kan yang ikut itu kan bukan 100 orang, 200 orang, bahkan di seluruh fakultas itu banyak gitu kan yang daftar gitu kan. Ada nggak Mbak motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang ini Mbak buat ikutin LKMD gitu Mbak? Buat kan saya juga gitu. Motivasi ya. Gini, kayak yang tadi aku bilang ya, tidak salah ketika kalian pengen ikut dasar, tertarik buat ikut dasar, tapi belum tahu tujuannya buat apa. Aku yakin kalian bakal nemuin tujuannya itu di dasarnya, pas dasarnya udah berjalan. Jadi temukan tujuannya di situ. Atau ada yang ikut dasar masih nggak tahu, atau nggak percaya diri mau jadi apa. Entah mau jadi kepala bidang kah, jadi ketua himpunan kah, atau yang lainnya. Itu nggak salah juga. Kalian bakal menemukan itu di dasarnya. Seiring dasarnya berjalan, kalian bakal ngeh nih, kayaknya aku pengen jadi kahim deh, pengen jadi kabid deh, kayak gitu. Nah, terus tapi buat teman-teman yang emang udah punya tujuan ikut dasar buat apa dan untuk jadi apa, di dasar itu nanti gali lebih nih tujuan yang udah kalian punya dan tingkatin kepercayaan diri kalian untuk menjadi apa yang kalian mau. Di awal itu yang tadi niatnya di awal mau jadi apa. Terus mungkin ini kali ya, kadang tuh yang jadi godaan banget nih, daftar dasar tuh malas ngurus berkasnya tuh, kadang banyak kan ya berkasnya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diikutin aja alurnya. Kan itu istilahnya parameter teman-teman panitia buat menilai sejauh apa kemampuan calon pesertanya ya. Nah, dengan itu kalian buktiin sungguh-sungguh di ngurusin berkasnya. Sampai nanti lolos tahap pemberkasan, sebelum wawancara juga boleh tuh banyakin sharing soal apa aja sih biasanya yang diomongin di wawancara, biar wawancaranya tuh mantap gitu kan, ngeyakinin pewawancaranya. Jadi kan ngebuktiin kalau anak ini tuh niat, berkasnya bagus, rapi, persiapannya oke. Terus wawancaranya juga oke tuh, antar pewawancara atau panitia nggak akan ragu-ragu tuh buat milih kalian jadi peserta di dasar kayak gitu. Jadi semangat terus buat teman-teman. Dan ini ya overall juga dari tadi aku ini ya banyak sharing pengalamanku dan beberapa hal yang aku sampein. Besar harapanku bisa memberikan motivasi buat teman-teman ikut dasar gitu sih kalau dari aku. Amin. Semoga podcast ini jadi motivasi bagi banyak mahasiswa untuk mengikuti LKMD dan semangat untuk dalam perjuangannya. Benar banget. Ini mungkin cukup disingkirkan dari sini.
Terima kasih Mbak Ayu telah meluangkan waktu senggangnya untuk mengisi sebagai pewawancara pada podcast kali ini. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.